Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seperti biasa, selamat datang di channel Hilyah. Nah, kemarin itu ketika kita membuat video semacam ini, sahabat menanggapin. Katanya, wah bagus tuh buat video seperti ini. Biasanya orang itu pakai buku dan saya malah pakai website Hilyah sendiri. Ya, hitung-hitung kan no edit, no cut, no edit. Jadi langsung ngebahas, nyampaikan hal-hal yang penting yang semestinya, kemudian diupload gitu. Ya bersyukur sih akhirnya, berarti ada yang support juga gitu loh. Oke. Nah ini diantara yang support, sekalian teman saya numpang iklan. Oke, pertama cara buat web. Nah, jadi saya bisa tahu cara buat website itu dari dia. Sebenarnya kita nggak usah mikir-mikir lagi untuk bahasa HTML, bahasa lain-lain buat website. Kita bisa terima jadi dengan harga yang paling baik. Nah, yang kedua bisa bayar, aplikasi bisa bayar. Ini santri kreatif ini yang buat nih. Jadi dia sosok santri yang kemudian buat aplikasi bisa bayar. Ya bisa di-download atau langsung diklik di sini nanti. Oke, kita langsung ke pembahasan seperti biasa. Dan ada hal yang menarik di sini, yaitu adalah seperti biasa saya bacakan dulu judul Sayyidina Ali quote. Belajar bahasa Arab dengan kutipan Sayyidina Ali kedua. Maksudnya ini kedua ya. Karena sebelumnya yang buat itu yang pertama, nah ini yang kedua. Sayyidina Ali pintunya ilmu psikologi. Nah, kenapa saya buat judul demikian? Karena pertama itu kita tidak lepas membuat judul dengan bahasa Arab dulu. Yang kedua adalah kayaknya ini dari syair yang saya temukan ada semacam sedikit banyak imbasnya ke ilmu psikologi. Nah, seperti itu. Jadi kita sebenarnya tidak kaget juga sih sebenarnya, karena Sayyidina Ali kan Rasulullah bersabda, "Ana madinatul ilm wa aliyun babuha." Sayyidina Ali pintunya ilmu, segalanya ilmu. Nabi bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Saya adalah kotanya ilmu, Madinahnya ilmu, dan Ali adalah pintunya. Oke. Kalau tidak salah itu ada lanjutannya. Cuma itu hadis atau bukan lanjutannya. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Faman aradal madinah falyatiha min babiha. Nah, untuk seterusnya itu hadis atau bukan saya tidak tahu, nanti kita pastikan lagi. Nah, barang siapa yang ingin menuju kota Madinah maka haruslah melewati pintunya. Oke, saya akan bacakan. Kali ini saya semakin terpukau ketika membahas ini, saya akan menemukan ilmu psikologi dari sosok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Memang tidak semestinya kita heran, karena beliau adalah pintunya ilmu untuk menuju kota Madinah. Namun, saya harus mengungkapkan rasa gembira dan bahagia, karena dengan demikian berharap ada ilmu baru lagi yang bisa kita dapatkan. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Oke, la in syakartum la azidannakum. Jadi, kita punya prinsip belajar itu, ketika ada ilmu baru, kita syukuri. Ketika ada ilmu baru, kita semacam ada rasa, oh alhamdulillah nih hari ini ada ilmu baru. Besok apa lagi ya? Besok apa lagi ya? Nah, dengan demikian, setiap hari kita hampir acap kali kita belajar, kita mendapatkan progres yang nyata. Oke, jangan lupa siapkan buku tulis dan pulpen untuk mencatat kosakata berikut. Sayyidina Ali quotes. Belajar bahasa Arab dengan kutipan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pintunya ilmu psikologi. Ma'at maro ahadun syai'an illa dhuhara fi falatati lisanihi wa safahati wajhihi. Ma itu tidak. Admaro itu domir, tahu domir kan? Domir itu kata ganti. Maksudnya gini, jelasinnya gimana ya? Domir itu bisa artinya kata ganti, bisa juga artinya hati. Tapi perlu kita ketahui, namanya domir itu hal yang tersimpan.
ya kan? Kata ganti itu menunjukkan sesuatu, ada yang disimpan, maksud tertentu. Cuma dia menggunakan kata domir sebagai kata ganti yang utama. Agak bingung ya penjelasannya, ya bersabar ya, mungkin salah saya. Intinya langsung saja, domir itu bisa diartikan kata ganti, bisa diartikan hati. Nah, ketika katanya adalah atmara yutmiru itmaran, itu artinya menyimpan. Ahadun tuh satu, ahad satu, maksudnya seseorang. Ma'at maro ahadun syai'an itu sesuatu. Ma'at maro ahadun syai'an illa dhuhara, illa kecuali dhuhara muncul fi. Ma'at maro ahadun syai'an illa dhuhara fi. Falata tilisanihi. Nah, awalnya saya tidak tahu artinya karena bahasa sastra itu sangat dalam. Jadi kita cek di kamus. Artinya itu zallah itu tergelincir. Falata tilisanihi wasafahati wajhi. Wasafahati wajhi. Safah itu apa ya? Lembaran-lembaran. Kemudian saya terjemahkan. Nah, jadi kalau yang udah terbiasa langsung aja catat. Mungkin apa ya, kemarin kita buat prinsip, kemarin ya, pertemuan sebelumnya kita buat prinsip jangan ada terlewatkan satu kosakata kecuali kita tahu. Nah, sekarang kita buat prinsip yang kedua nih. Prinsip pertama tadi apa, kita ulangi. Jangan sampai terlewatkan satu kalimat, satu paragraf, atau apapun yang kita baca, jangan sampai terlewatkan kosakatanya. Yaitu kita harus tahu semua detail kosakatanya. Minimal tahu, walaupun tidak paham seluruhnya. Itu prinsipnya. Ini demi perkembangan bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, kita buat prinsip yang kedua. Apa itu? Kalau kita menerjemahkan, ini kan kita nih mulai menyatet di buku. Saya mulai membayangkan kalau para pendengar, para hadirin menuliskan di buku. Oh, dicatat nih di buku tulis. Nah, nanti ketika menerjemahkan, biarlah misalnya ma itu sudah tahu ya, tidak. Ya udah, tidak usah ditulis terjemahnya. Ahadun seseorang, syai'an sesuatu udah tahu. Illa sudah tahu apa belum? Kalau belum tahu ditulis artinya, kalau tidak tahu tidak usah. Doharo, huruf idhar. Fi udah tahu. Falatat tidak tahu. Ditulis artinya. Lisanihi, lisan itu lisan. Saya tahu lisan. Nah, walaupun maksudnya adalah bukan lisan, tapi ucapan. Gitu. Wasafahat, sofha. Ada yang tahu, ada yang tidak. Yang tidak tahu ditulis artinya. Wajhun otomatis sudah wajah. Seperti bahasa Indonesia. Wajhun wajah. Maka kita tidak perlu lagi menulis artinya. Oke, itu prinsip kedua ya. Nanti kita kumpulkan dari awal pertemuan. Prinsip pertama, prinsip kedua, biar apa? Biar progres belajar bahasa Arab itu cepat. Saya kecepatan ngomong. Kalau kecepatan ngomong ditegur ya. Komen dan hal lain-lainnya, pertanyaan silahkan taruh di komentar. Tidaklah seseorang menyimpan sesuatu kecuali nampak pada. Saya mengartikan dengan kata pada. Fi itu kan makna dasarnya di. Saya ngartikan pada. Lisannya yang bergerak tanpa ia sadari. Yaitu maksudnya ya salah ngomong, salah tulisan, tergelincirnya lisan, dan lembaran wajahnya. Jadi, lembaran wajahnya ini saya tertarik. Oh, berarti semacam lembaran wajah ya. Jadi orang itu sebenarnya bisa dibaca karakternya, perilakunya. Mungkin kalau orang itu sangat peka, mungkin bahkan maksud tertentu di hatinya bisa ketahuan dengan lembaran wajahnya. Seperti lembaran wajahnya. Oke. Lembaran wajahnya. Kayak nama Facebook ya. Face, muka, buku. Tidak ada hubungannya ya, cuma kita ngada-ngada aja ini. Jauh, ini saya akhirnya menuliskan seperti ini. Jauh sebelum ada teori dan tercetusnya ilmu psikologi, Sayyidina Ali sudah menjelaskan bahwa kita bisa mengetahui dari ucapan yang tidak ia sadari. Maksudnya kita ngomong sama siapa, terus ternyata orangnya ini lagi ngomong keceplosan atau apa, atau
Misalnya ada orang sering ngomong ana, saya, aku. Berarti kan dia minta didengarkan. Dia ingin sesuatu hal yang dipamerkan. Dia perlu perhatian lebih gitu. Maka ketika itu kita memposisikan sebagai pendengar yang baik. Ya, tergantung sih, semuanya tergantung keadaan juga. Wajah adalah lembaran sifat yang bisa kita baca. Admara menyimpan, illa kecuali, zahara nampak muncul jelas, falatun terjadi tiba-tiba tanpa maksud tergelincir lidah, lisanun lisan ucapan, safhah lembaran, wajun wajah. Ma'admara ahadun, ini kita buat versi lainnya. Semua materi saya cantumkan di website hilya.id dan IG Hilya Nur. Ma'admara ahadun syai'an illa dhuhara fi falatati lisanihi wa safahati wajhihi. Oke, ini seperti yang kita tuliskan tadi. Admara menyimpan, illa. Jadi biasa saya membuat seperti ini dulu. Kemudian saya cantumkan seperti ini. Baru kita buatkan versi yang lebih rapi. Biar ditaruh di IG ataupun di Facebook. Nah, oke, terima kasih. Insya Allah setiap video kita buat ringkas. Tidak sampai 15 menit. Biar apa? Biar tidak terlalu jenuh. Mungkin nanti saya akan selang-seling memberikan wawasan. Misalnya saya kan bisa Photoshop nih. Ya udah, saya akan memberikan Photoshop secara simpel. Saya jelaskan Photoshop secara simpel. Apalagi ya kira-kira? Ya, apa aja yang perlu dibahas? Silahkan komen. Saya sampai di sini dulu pembahasannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad.